Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ade Sonaria di Gria Channel 33. Kali ini saya akan menguraikan tentang batu pusaka Kijing Pembungkem ya. Ini adalah dari kijing yang udah jadi fosil, jadi batu. Nah, seperti ini kalau didekatkan ya. Nggak kelihatan. Ya, posisi seperti bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Dari celahnya. Nah, ini adalah kijing pembungkem. Ini kijing ya asli ya. Jadi udah dari fosil atau jadi batu. Ini mungkin udah umurnya lama ya. Kalau dibilang tahun saya kurang paham juga. Nah, ini diyakini kijing pembungkem ini kalau orang Jawa saya disebut ya, pusaka ini namanya kijing pembungkem. Diyakini berkhasiat sebagai pengasihan atau sebagai solusi bagi yang memegangnya. Kenapa bisa jadi solusi? Ketika ada masalah atau apa yang kira-kira menurut dia berat, yang punya ini, kijing ini diyakini akan membantu menyelesaikan masalah itu. Akhirnya ada masalah berat atau masalah besar, masalah itu dengan sendirinya akan hilang dengan mudah gitu. Jadi ini diyakini nih, banyak orang yang meyakini seperti ini ya, mitosnya. Kalau saya sendiri ya, saya biasa-biasa aja. Saya yakin bahwa apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pasti ada manfaatnya dan ada mudaratnya. Manfaat, kebaikan, dan mudarat mungkin kejelekannya. Jadi kita harus bisa memilah-milah. Kali ini akan saya uraikan, dan salah satunya bahwa benda-benda seperti ini biasanya memang berkhotam, ada makhluk penunggunya atau isinya kalau dibilang ya, dari kijing pembungkem ini. Nah, sebenarnya banyak ini kijing-kijing seperti ini di daerah suatu daerah mungkin dekat pesisir laut ya. Mungkin kijing ini akan banyak, akan berserakan gitu. Itu di suatu daerah ya, mungkin banyak. Jadi hanya kita yang mungkin yang kurang paham atau awam yang meyakini ini bahwa ini sangat langka atau sangat, memang nggak ada di daerah tertentu, tapi daerah tertentu ini banyak gitu. Mungkin karena kondisi atau situasi di daerah situ yang mungkin airnya atau bagaimana yang berubah, jadi kijing ini bisa jadi batu ya, seperti ini, jadi fosil atau jadi batu seperti ini. Jadi ya mungkin karena diyakini dari dulu seperti itu, akhirnya makhluk-makhluk itu si jin sendiri akan datang dan masuk ke benda seperti ini. Enggak benda ini aja, tapi banyak gitu. Jadi ya itu kembali lagi ke diri kita. Bahkan nggak diisi maupun diundang, mereka pun akan datang dengan sendirinya kalau kita yakinin atau ya kita menguri-nguri. Kalau orang Jawa itu suatu benda yang mungkin diuri-uri atau dipelihara, dirawat sedemikian rupa, makhluk-makhluk itu akan datang, akan mengisi atau masuk dengan sendirinya. Sebenarnya itu nggak ada manfaatnya juga, nggak ada manfaatnya kalau menurut saya, karena nanti akan berisiko buat diri kita, mungkin buat keluarga. Kalau yang namanya ada khodam, al khodam yang baik ya, kalau yang jelek bagaimana kita nggak bisa mengatasinya,
kita nggak tahu, itu hal yang gaib gitu. Jadi ini saya sekali lagi perlu digarisbawahi, ini banyak di daerah tertentu, bahkan itu berserakan, tinggal ngambilin atau tinggal mengutin ya. Kita mau bawa kantong plastik juga mungkin penuh gitu. Gitu. Jadi bukan ini suatu yang gaib atau yang ini bisa diambil di alam gaib, bukan. Tapi emang itu ada di suatu tempat yang memang mungkin dari air atau apanya sehingga dia jadi fosil seperti ini gitu. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan atau bagaimana. Kalau saya ya mohon maaf, kembali lagi yang untuk keyakinan orang-orang, saya meyakini benda-benda ini emang ada berkhotam, tapi ya hanya meyakini aja, karena saya juga bukan meyakini ya meyakini atau percaya lah, itu sama aja lah. Tapi ya gitu, kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik kita ambil, yang buruk ya kita tinggalkan. Karena ya kalau mungkin kita nanti keyakinan penuh sama hal-hal seperti ini, kita bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan gitu. Orang yang mau pakai ya monggo silahkan kalau ada manfaatnya. Tapi kembali tetap ini hanya wasilah, dan kembali lagi ke Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu ya. Sebagai penentu, karena tidak ada ialah halal, tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Ini hanya ciptaannya, kita penciptaannya gitu. Kalau emang bisa syukur dengan keyakinan doa hanya kepada Allah, itu lebih baik, lebih utama. Tapi kalau ada yang pakai media atau syariat, ya monggo silahkan. Tetap kembali lagi hakikatnya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Aja sekedar kijing pembungkem atau kijing berkhotam. Ini saya ulas sedikit, banyak dan banyak yang palsu juga, bikinan manusia, rekayasa itu banyak juga. Jadi bukan ini aja, banyak yang bambu petuk atau yang apa yang disambung pakai baut, bahkan di lem itu juga ada. Jadi ini kali ini bahasan hanya kijing pembungkem ya. Ini nanti ini punya saya sebenarnya dari kawan, tapi saya juga gak pakai. Ini pun udah saya taruh di kawan saya juga, saya nggak mau hal-hal seperti ini. Itu udah lama ini, udah mungkin berapa tahun yang lalu lah gitu. Jadi saya meyakini atau percaya bahwa ini ada berkhotam, tapi saya nggak ambil manfaat atau ini dari khotam ini, saya nggak mau. Saya satu lurus insyaallah ke Allah Subhanahu wa taala aja gitu. Ini hanya ciptaan Allah, saya penciptaan Allah gitu. Kenapa kita harus ke hal-hal seperti ini kalau bisa langsung gitu? Itu bukan saya menyalahkan orang-orang yang ini ya. Ya mohon maaf sebelumnya, karena saya juga hobi, saya senang dengan hal-hal pusaka maupun ini batu saya juga banyak. Tapi kosong semua, ini hanya seni. Ya, dia memburu berkutu maupun yang lain-lain itu karena saya hobi, ya dia seninya, ya jiwanya juga biar kelihatan jiwa apa ya, jiwa muda ya, walaupun udah tua juga ya. Itu aja mungkin ulasan sekitar apa nih tentang kijing pembungkem ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, dan mohon maaf saya tidak menyinggung kepada siapapun. Ini aja ulasan saya, sepengetahuan saya aja. Kalau ada yang lebih senior ya monggo gitu. Jadi saya enggak, ini hanya untuk diri pribadi saya aja. Saya enggak menyinggung siapapun hal tentang keyakinan atau benda-benda seperti ini gitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe dan like di Kriya Channel 33.